ngomong apa barusan? Hah? Ih. Maaf Tuan. Dia pembantu baru. Iya, tolong diajarin dong. Iya, kamu jangan kurang ajar gitu. Udah minta maaf buruan. Udah sana. Kamu juga pergi sana. Bohong. Pasti kakak bohong. Ya ampun Yanti, kakak lihat dengan mata kepala sendiri kalau dia tuh bawa perempuan lain ke kamarnya. Oh, aku tahu. Pasti kakak cemburu ya? Karena aku bakal nikahin cowok yang kaya. Ya? Astagfirullahaladzim. Sumpah demi Allah Yanti, kakak nggak pernah punya pikiran sedikit pun seperti itu. Kakak cuma nggak mau kamu disakitin. Kakak cuma nggak mau kamu tuh dibohong-bohongin sama Rio. Udahlah, nggak usah banyak bohong. Kakak inget ya? Rio satu-satunya cowok yang kaya di hidup aku. Dan aku bakal nikahin dia. Aku nggak mau kehilangan dia. Rio? Yanti, ngapain kamu sini? Dia siapa? Dia... Aku teman. Kamu siapa? Aku pacarnya. Calon istrinya dia. Tunggu. Kamu yang pacar aku, tapi kan kita belum menikah. Iya, tapi kan aku udah ketemu sama mama papa kamu. Mereka udah suka sama aku, Rio. Aku yang paling pantas buat jadi pacar kamu. Itu kan kata kamu, tapi mana buktinya? Kamu aja belum ngasih segalanya buat aku. Iya, tapi aku janji aku bakal ngelakuin apapun yang kamu minta dari aku kalau kita balikan. Aku janji kok. Iya dong. Kamu juga mirip aku. Yan, Mbak Yanti dipanggil sama Nyonya ke dalam sebentar. Lu dari mana? Main keluar aja lu. Masuk cepat. Saya tadi suruh beli bumbu sama Inem Tuan. Cepat masuk. Mbak Inem, saya pulang dulu ya. Tania, mau kemana kamu? Saya mau pulang Tuan. Kenapa kamu nggak tinggal di sini aja sih? Enak kan nggak bolak-balik ke rumah kamu? Ibu saya butuh perawatan di rumah, jadi ya saya harus pulang balik. Tapi saya bersedia loh naikin gaji kamu 3 kali lipat. Asal kamu mau tinggal di rumah saya. Ih, dasar genit ya. Saya tahu Tania, kamu itu janda. Dan saya mampu kok untuk biaya hidup kamu. Tania, kamu itu malah bikin saya tambah gemes, tahu nggak Tania? Oke, kalau gitu sekarang kamu mesti mikirin apa yang tadi saya tawarin. Iya Tania. Pikirin ya. Astagfirullahaladzim. Kamu gak usah kaget Tania. Saya sengaja kasih kalung ini ke kamu biar kamu seneng aja. Tapi Tuan, Iya, harga kalung itu memang senilai 1 rumah. Tapi itu sama sekali nggak ada artinya dibandingkan dengan kecantikan kamu, Tania. saya nggak bisa terima kalungnya. Saya ikhlas kok kasih kalungnya. Pakai aja nggak apa-apa. Ya, tapi kalau Nyonya tahu, Nggak usah sebut-sebut nama Nyonya. Kuping saya jadi gatal nih kalau dengar-dengar nama istri saya. Kamu tahu Tania, sejak pertama kali saya lihat kamu sudah mencuri hati saya.
Kamu cantik sekali, Tania. Dan kalung itu memang pas banget dipakai sama kamu. Dan kalau emas ini, aku bisa saja membiayai pengobatan Mama sampai sembuh. Tapi mana mungkin aku mengorbankan harga diriku demi kalung ini, ya Allah. Aku tahu aku salah jika menerima kalung ini. Tapi bagaimana dengan pengobatan Mama? Kamu kok sedih? Nggak suka sama kalungnya? Mau saya beliin yang baru lagi? Ya Tuhan, bukan itu. Kalung ini indah sekali Tuhan. Dan mahal, tapi saya nggak bisa terima Tuhan. Saya pikir kenapa? Jadi kamu cuma terharu? Bagus, kalau kamu suka sama kalungnya. Ingat ya, sama omongan saya yang kemarin. Kamu pakai aja kalungnya, terserah. Kamu mau apain kayak kalungnya? Yang pasti itu udah menjadi milik kamu sekarang. Sini. Bagus banget sih. Kalau Nyonya sampai tahu Tuan ngasih kalung ke kamu, kira-kira apa ya yang bakal dilakukan oleh Nyonya? Mecat kamu atau ngusir kamu secara tidak hormat? Mbak, tolong jangan kasih tahu Nyonya. Saya nggak mau dipecat, Mbak. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Tolong ya, Mbak. Oh. Nyonya sih nggak bakal tahu. Asal kalung ini kamu kasih ke aku. Tapi kamu harus ikhlas ngasih ke aku. Ikhlas nggak? Iya, Ikhlas nggak? saya ikhlas. Mbak bisa ambil kalungnya. Beneran? Serius? Asik gitu. Makasih ya, thank you ya. Lu ngaduin ke Yanti kan? Kalau gue bawa gebetan baru ke kamar. Ngaku aja lu. Maaf, Tuan. Bukan saya. Lu jangan bohongin gue deh. Yang ngeliat gue tuh cuma lu doang. Saya nggak ngerti maksud Tuan apa. Kenapa ya si Yanti bisa datang kemarin kalau nggak ada yang ngasih tahu? Bisa gagal nih rencana gue. Sialan. Memang rencana Tuan apa? Ah, lu kepo banget lu. Lu membantu aja bersih-bersih aja lu. Kunci mobil gue mana? Bukan saya, Tuan. Mimi. Halo, Ma. Tania, kamu tolong belikan obat untuk ibu ya. Iya, Ma. Nanti Tania beliin. Tania, mau kemana kamu? Buru-buru banget? Saya mau pulang, Pak. Nanti aja deh dulu. Ini kebetulan badan saya lagi pegel semua nih. Mendingan kamu pijitin saya. Saya harus pulang sekarang, Pak. Sebentar aja. Saya nggak macem-macem. Cuma pijit doang kok. Ayo. Saya harus pulang sekarang, Ayo Pak. Tania, sebentar aja. Maaf, Tuan. Saya harus pulang. Saya mau beli obat untuk ibu saya. Jadi kamu butuh uang buat obat ibu kamu? Nih, ambil. Kurang duitnya. Ambil aja. Nggak apa-apa, ambil aja. Terima kasih, Tuan. Obatnya tinggal satu lagi yang harus diminum. Harus dihabisin ya, Ma.
Memangnya kamu udah gajian bisa beliin mama obat? Udah kok, Ma. Yanti kemana ya, Ma? Mama juga nyariin. Udah beberapa hari ini dia nggak pulang. Mungkin nginep di rumah temennya ya. Berangan kamu. Kau pikir kamu siapa di rumah ini? Cuma papa yang boleh menentukan siapa yang pantas dipecat di rumah ini. Tania nggak boleh dipecat. Papi denger aku dulu dong, Pap. Pembantu itu udah kurang ajar sama aku, Pap. Dia udah berani fitnah aku sama Yanti. Aku jadi berantem sama Yanti, Pap. Itu masalah kamu. Kenapa jadi Tania harus dipecat? Dengerin ya. Pokoknya Tania nggak boleh dipecat. Karena papa sudah cocok sekali sama masakan dia. Ngerti kamu? Ayo Tania. Kamu gak usah malu-malu. Ayo. Ya Allah, jangan Tuhan, ya Allah. Jangan Tuhan. Nyonya lagi nggak ada. Bisa bebas ngapain aja. Istighfar Tuhan. Nggak apa-apa. Ini mah, pembantu ini benar-benar gendit. Masa dia maksa sama ini? Dasar pembantu murahan. Nyonya, ini nggak seperti apa yang Nyonya lihat, Nyonya. Malah bohong aja, ngaku kamu. Diam kamu. Memang kamu pikir saya akan percaya dengan omongan pembantu murahan kayak gini?